Jadi Rasulullah yang ketika itu berada di atas langit ketujuh, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berada di atas langit ketujuh, tidak berada pada suatu tempat. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa digambarkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan jisim dan tidak disifati dengan sifat makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu imanuna bi yaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri babil wajibin mimma ala mukallafin min wajibin nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'athu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bitaibatal madinah atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun awladuhu faminhumu salasatun minaz dzukuri tufamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibun wa tahirun bidaini dha yulaqabu atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa khudh bihim walijah wa arba'un minal inathi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa ibnahuma sibtani fadluhum jalil fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat radiyah Antis'in niswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun Kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza
وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له بالعروج الصدق وفى أهله. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama dalam majelis Ilmuddin. Semoga kebersamaan kita ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia wa yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak salawat untuk Rasulullah. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang mencintai beliau, sehingga nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Aqidatul Awam, kali ini tentang yaitu Al-Mi'raj. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wanhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da 50 farad. Wa ba'da Isra'in lan iku ing dalem sawuse Isra, urujun utawi mi'raj utawa munggah lissamai maring langit. Lissama asalnya lissamai, lissamai maring langit. Hatta ra'a sehingga ningali sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Rabban ing pangeran ing Allah. Kallama tur aweh krungu sapa Allah ing kalame maring kanjeng Nabi. Min ghairi kaifin saking tanpa kinakaya, tanpa sifat makhluk, wan khisarin lan tanpa batasan. Waftarat lan merdoaken sapa Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi khamsan ing salat 5 wektu ba'da khamsina ing dalem sause majibaken salat 50 wektu. Farad mardoaken sapa Allah ing khamsin. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah peristiwa Isra kemarin kita telah ceritakan agak detail tentang perjalanan Isra, perjalanan Rasulullah dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Bahwa ketika di Masjidil Aqsa beliau disambut oleh para nabi.
Kemudian berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan dari Baitul Maqdis sampai ke tempat yang lebih tinggi dari langit yang ketujuh. Jadi langit ketujuh masih naik lagi, terus naik sampai tempat yang sangat tinggi. Ini yang disebut dengan Mi'raj. Tentu ini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Ini karena itu disebut sebagai mukjizat dari Rasulullah. Karena jarak bumi ke langit ketujuh, apalagi masih naik lagi dari atas langit ketujuh, masih naik lagi, itu jaraknya kalau ditempuh memerlukan waktu ribuan tahun. Tetapi Rasulullah melakukannya dalam sebagian dari malam, dan itu tidak lama dari malam itu. Jauh lebih jauh dari perjalanan dari Makkah ke Palestina. Dari Makkah ke Palestina, dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, itu saja kalau ditempuh dalam waktu tidak sampai 1 malam, itu sesuatu yang khariqun lil 'adah, sesuatu yang menulayai kebiasaan, yang tidak biasa. Apalagi perjalanan dari bumi Masjidil Aqsa dinaikkan sampai di atas langit ketujuh. Ini jauh lebih jauh, karena jarak antara satu langit dengan langit yang lain itu disebutkan dalam sebuah riwayat itu 500 tahun perjalanan. Jadi untuk sampai ke langit pertama butuh waktu 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama menuju langit kedua itu juga membutuhkan waktu 500 tahun. Dari mulai langit kedua sampai ketiga butuh waktu 500 tahun. Dari langit ketiga ke empat butuh waktu 500 tahun. Dari langit ke langit butuh waktu 500 tahun. Kalau kali 7 sudah berapa? Nah, padahal masih dari langit itu, masih langit ketujuh itu masih naik lagi ke atas. Nah, jadi sudah ribuan tahun yang semestinya ditempuh, tetapi hanya ditempuh dalam waktu sekejap. Ini semuanya adalah sebuah mukjizat. Jika Allah berkehendak, semuanya itu bisa terjadi dan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal yang serupa dalam hal khariqun lil 'adahnya, tetapi bukan mukjizat, yaitu karamah bagi sebagian wali. Itu ada orang yang misalnya kalau kita mendengarkan kisah-kisah para wali pada masa lalu, perjalanan dari Indonesia ke Makkah dalam waktu sejangkah atau selangkah itu ada yang seperti itu. Nah, ini apa? Karamah diberikan kepada para wali, sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah berkehendak. Demikian juga perjalanan Mi'raj ini, perjalanan yang semestinya dalam kebiasaan, meskipun ini enggak biasa karena enggak ada orang yang sampai naik ke atas langit ketujuh. Artinya menurut ukuran yang dikhabarkan bahwa dia memerlukan waktu 500 tahun dari satu langit ke langit, tetapi hanya ditempuh dalam waktu sekejap. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, khariqun lil 'adah, yang menjadi mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang nabi yang diangkat sampai ke atas langit ketujuh, tidak ada. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke atas langit, tetapi hanya sampai ke langit kedua, tidak sampai ke atas langit ketujuh.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke atas langit ini dengan menggunakan sebuah tangga. Jadi dengan menggunakan sebuah tangga, yang tangga itu satu tangganya terbuat dari emas dan satu tangganya terbuat dari perak. Jadi emas, perak, emas, perak, emas, perak. Itu tangga menuju ke atas langit menggunakan itu. Tentu bukan tangga biasa seperti tangga milik kita, bukan seperti itu. Tetapi sesuatu yang makhluk yang Allah ciptakan, yang bisa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sekejap bisa sampai ke atas langit ketujuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang penting untuk kita sampaikan pada hari ini bahwa tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di mi'rajkan itu sama dengan tujuan diisrakan. Kalau kemarin kita sebutkan sebuah ayat dalil tentang Isra, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman linuriyahu min ayatina. Tujuan dari Rasulullah diisrakan termasuk mi'raj juga, itu adalah linuriyahu min ayatina. Allah berfirman agar kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Kalau Isra berarti untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di bumi, sebagaimana sudah kita ceritakan kemarin. Kalau di peristiwa Mi'raj, maka untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam atas. Di sini alam bawah, langit sana ada alam atas. Untuk diperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam atas. Linuriyahu min ayatina. Dalam ayat lain surat An-Najm ayat 18 itu juga menunjukkan hal yang sama, menguatkan hal yang sama, yang khusus tentang Mi'raj ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan benar-benar dia, Nabi Muhammad, telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang agung. Ketika berada di satu langit ke langit berikutnya sampai ke langit ketujuh, di sana Rasulullah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insya Allah besok akan kita sebutkan apa tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas langit. Beliau melihat nanti ada Baitul Ma'mur, melihat Al-Kursi, melihat Al-Jannah, melihat Al-Arsh dan sebagainya. Insya Allah akan secara khusus kita bahas agar kita memahami makhluk-makhluk Allah yang berada di alam atas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj itu bukan seperti yang disangkakan oleh sebagian orang, bahwa Rasulullah itu ke sana untuk sowan dengan pengertian secara fisik, untuk berhadap-hadapan seakan-akan tamu yang datang kepada tuan rumahnya. Bukan seperti itu. Karena seakan-akan ada yang beranggapan seperti itu, bahwa dia seakan-akan dia meyakini Allah itu bertempat di atas langit ketujuh, kemudian Rasulullah datang ke sana untuk untuk sowan, untuk menghadap Allah yang berada di sana, kemudian berhadap-hadapan jagongan seperti halnya manusia.
Ini anggapan yang tidak benar. Ini tidak benar yang seperti itu. Karena Al-Quran sendiri sudah menjelaskan tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan itu telah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika dikatakan bahwa Rasulullah Mi'raj itu tujuannya untuk menghadap Allah secara fisik, ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menegaskan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Allah tidak serupa dengan makhluk sedikit pun, baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Jika makhluk itu berupa jisim, maka Allah itu bukan jisim. Jika makhluk itu berada pada suatu tempat, maka Allah itu ada tanpa tempat. Laisa kamitslihi syai'. Itu akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah dan akidah para sahabatnya dan akidah mayoritas umat Islam. Jadi Allah gak serupa dengan makhluknya. Karena itu tidak boleh diyakini bahwa Allah itu bertempat tinggal di atas langit ketujuh, kemudian Rasulullah Mi'raj ke sana untuk sowan menghadap Allah yang ada di sana. Itu nggak boleh diyakini seperti itu. Karena itu harus waspada kita. Harus kita mewaspadai terhadap pemahaman yang kurang tepat. Nah, pemahaman yang kurang tepat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebelum terciptanya langit, tanpa langit. Allah ada tanpa langit sebelum terciptanya langit. Kita tahu bahwa arsy itu adalah makhluk, sebelumnya nggak ada, kemudian Allah menciptakannya. Dan sebelum terciptanya arsy, Allah ada tanpa arsy. Tempat, semua tempat ini adalah makhluk yang diciptakan dari tiada menjadi ada. Allah yang mengadakannya. Artinya Allah ada sebelum terciptanya semua tempat tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, setelah tempat ini tercipta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Misbahut Tauhid Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah, khalifah yang keempat, beliau mengatakan kana Allahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Pada azal Allah itu ada dan tidak ada tempat. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada arsy, tidak ada tempat. Tanpa tempat. Wahwal an, dan dia sekarang, maksudnya setelah terciptanya tempat, Allah alama alaihi kan, Allah tetap seperti semula, ada tanpa tempat. Ini perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-mi'rajkan, tujuannya adalah untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas langit. Itu yang diperlihatkan kepada beliau. Itu tujuannya, sebagaimana dalil dalam Al-Quran yang sudah kita baca tadi. Ini yang ada dalilnya. Nah, ini yang ada hadis juga menunjukkan bagai apa Rasulullah yang dilihat ketika beliau di-mi'rajkan, dan demikian juga ketika beliau itu diisrakan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian dalam perjalanan Mi'raj ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di setiap langit, dari langit itu
Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang itu hanya batas pandangan mata, atau seperti yang dikatakan oleh sebagian orang langit itu ya asap, berupa asap. Itu tidak seperti itu. Langit itu benda padat. Langit itu bahkan dikatakan asyaddu sulbatan minal ardi, lebih keras, benda yang lebih keras daripada bumi. Jadi kalau kita megang bumi ini keras, langit itu lebih keras daripada bumi. Dia benda jisim sebagaimana bumi, tetapi asyaddu sulbatan minal ardi, lebih keras daripada bumi ini. Dan langit itu ada pintunya. Langit itu ada pintu. Jadi babus sama, pintu langit itu ada. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, maka beliau melewati langit itu, melewati apa? Pintu langit itu. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit, kemudian dibukakan oleh malaikat yang menjaga pintu langit itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di setiap langit seperti itu. Dan di atasnya itu sudah Rasulullah ada seorang nabi yang menyambut beliau. Dengan kehendak Allah, para nabi itu ini semuanya untuk apa? Penghormatan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian para nabi tadi ketika Isra sudah menyambut di Baitul Maqdis. Kemudian sebagian itu kemudian menyambutnya di setiap langit. Nah, di setiap langit. Di langit pertama Nabi Adam sudah menyambut. Nabi Adam sudah berada di atas langit pertama menyambut kedatangan Rasulullah. Di langit kedua disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di sana ada dua nabi di atas langit. Kedua menyambut Rasulullah. Mereka di sana dalam rangka menyambut kedatangan Rasulullah. Di langit yang ketiga disambut Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat disambut oleh Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima disambut oleh Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam disambut oleh Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh beliau disambut oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah ini apa? Ini sebuah bentuk pemuliaan, penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kita kembali kepada perkataan muallif Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi. Beliau mengatakan hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sampai Nabi melihat Tuhan dan mendengar kalam Allah, dan Allah memperdengarkan kalamnya kepada beliau. Di sini mu'allif menjelaskan bahwa dalam peristiwa Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah, karena melihat Allah itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena Allah ada, maka yasihhu an yura. Allah maujud, Allah itu ada, maka yasihhu an yura, maka sah secara akal jika Allah itu juga bisa dilihat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Allah ketika Rasulullah berada di atas langit ketujuh, tetapi tidak menunjukkan bahwa Allah ada di langit ketujuh. Ini yang harus diperhatikan, karena kebiasaan kita kalau makhluk, dan Allah kan bukan makhluk. Makhluk itu kalau saya melihat kamu di sini, berarti saya di sini, kamu juga di sini, kan seperti itu. Kalau saya melihat dia di Jakarta misalnya, berarti saya di Jakarta, dia juga ada di Jakarta. Itu kalau makhluk. Tapi makhluk nggak bisa disamakan dengan Khaliq Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi Rasulullah yang ketika itu berada di atas langit ketujuh, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berada di atas langit ketujuh, tidak berada pada suatu tempat. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa digambarkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim dan tidak disifati dengan sifat makhluk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah Rasulullah ketika itu melihat Allah dengan mata kepala atau melihat Allah dengan hatinya? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi pendapat yang kuat itu mengatakan bahwa Allah itu ra'a rabbahu bifuadihi. Rasulullah melihat Allah itu dengan hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Ini pendapat yang kuat seperti itu. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah sendiri beliau bersabda, lan tarau rabbakum hatta tamutu. Dalam riwayat yang lain, lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Benar-benar kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Artinya kalian tidak akan melihat Allah di dunia ini. Ketika kamu hidup di dunia ini, kamu tidak akan melihat Allah dengan mata. Nah, tidak akan bisa melihat Allah dengan mata. Adapun nanti di akhirat, nah itu nanti orang-orang mukmin akan melihat Allah. Orang-orang mukmin berada di dalam surga, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat, tidak berada di dalam surga, juga tidak di luar surga, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, juga tidak di bawah. Allah tidak berada di tempat tertentu dan ada tanpa arah, tidak berada di arah tertentu. Itu di dalam surga. Jadi manusianya yang di dalam surga, orang-orang mukminnya yang berada di dalam surga, sementara Allah tidak di dalam, juga tidak di luar. Namanya nggak bertempat. Nah, tidak bertempat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, dan juga tidak di kiri. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu minas salaf, pendiri mazhab Hanafi yang sangat terkenal. Meskipun beliau dikenal dengan ulama ahli fikih, tetapi beliau memiliki 5 kitab risalah tentang akidah. Beliau juga mengarang kitab-kitab, 5 kitab yang secara khusus berbicara tentang ilmu akidah. Itu menunjukkan bahwa para ulama salaf juga memiliki perhatian khusus terhadap ilmu akidah. Di antara kitabnya ada yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Fikih besar ini yang dimaksud adalah ilmu tauhid. Dalam kitabnya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, wallahu ta'ala yura fil akhirati yarahul mu'minuna wa hum fil jannati bi'ayuni ru'usihim bila tashbihin wala kaifiyatin wala kamiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Kita lihat bagaimana perkataan Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, dan Allah itu dilihat di akhirat. Siapa yang melihatnya? Orang-orang melihatnya ketika mereka berada di dalam surga. Siapa yang di dalam surga? Allah. Siapa? Orang mukmin yang berada di dalam surga, bukan Allah. Yang di dalam surga adalah orang-orang mukmin. Melihat dengan apa? Bi'ayuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat zat Allah,
tetapi apa? Bila tasbihin, tanpa ada penyerupaan. Artinya Allah yang dilihatnya tidak seperti makhluk, artinya bukan jisim, artinya dia bukan berada pada suatu tempat dan arah. Wala kaifiyatin, tanpa disifati dengan sifat makhluk. Wala kamiyatin, tanpa memiliki ukuran besar, kecil, dan sedang dan seterusnya. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah, tidak ada jarak antara Allah dan makhluknya. Artinya apa? Tidak bertempat. Karena jika bertempat sedekat apapun pasti berjarak. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertempat, tidak berada pada arah, sehingga dikatakan oleh beliau wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Ini di dalam surga manusia akan melihat Allah dengan mata kepala. Tetapi apa? Tetap Allah ada tanpa tempat. Yang bertempat adalah makhluk, sementara Allah tidak bertempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang unggul, yang kuat itu beliau melihat Allah dengan hatinya, bukan dengan mata. Karena di dunia ini Rasulullah sendiri menyebutnya lantarau rabbakum hatta tamutu. Kalian gak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Dalam Al-Quran juga disebutkan ketika Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah setelah mendengar kalam Allah al-azali al-abadi, kemudian Nabi Musa minta untuk bisa melihat Allah. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan Allah berfirman lantaroni, lantaroni, kamu tidak akan melihat aku. Di mana? Di dunia. Kamu tidak akan melihat aku, melihat Allah di dunia. Itu ayatnya mengatakan seperti itu. Jadi di dunia seseorang tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Tentang Nabi Muhammad melihat Tuhannya, yang dimaksud di sini adalah melihatnya dengan hatinya. Meskipun ada juga pendapat para ulama yang Rasulullah juga melihatnya dengan mata, tetapi tetap dikatakan dalam nazam ini min ghairi kaifin wan hisarin, tanpa disifati dengan sifat makhluk, tanpa memiliki batasan-batasan. Rasulullah yang berada di atas langit ketujuh, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Nah, ini penjelasan tentang masalah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau sekarang ada orang-orang yang mengaku-ngaku melihat Allah, atau bahkan mengaku-ngaku jagongan dengan Allah, atau ngaku-ngaku tadi malam saya ketemu Allah dan seterusnya, ini adalah pendusta. Dia pembohong. Bisa jadi dia memang betul-betul pembohong, bisa jadi dia adalah korban korban pembohongan iblis. Bisa jadi dia adalah korban berita hoaxnya iblis, yang mengaku-ngaku sebagai Allah di hadapan orang yang bodoh ini. Sebab pernah terjadi pada siapa? Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, yang dijelaskan dalam manaqib beliau. Disebutkan bahwa suatu ketika beliau sedang berkhalwat beribadah kepada Allah, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang. Cahaya itu kemudian mengatakan, saya adalah Tuhanmu, saya adalah Allah. Wahai hambaku, kata cahaya itu, aku adalah Tuhanmu. Wahai hambaku, katanya. Nah, ini apa? Syekh Abdul Qadir langsung tahu bahwa yang datang itu bukan Allah. Yang datang itu bukan Allah.
Karena apa? Karena Syekh Abdul Qadir orang yang berilmu, bukan orang yang bodoh. Waliullah itu orang-orang yang berilmu. Nah, Syekh Abdul Qadir tahu pertama yang datang itu adalah cahaya, sementara Allah adalah pencipta cahaya yang tidak serupa dengan ciptaannya, tidak serupa dengan cahaya dan bukan cahaya. Kemudian yang kedua, yang datang itu berada pada tempat, berada dalam ruangan, sementara Allah ada tanpa tempat. Yang ketiga, yang datang itu kalamnya berupa suara, bahasa, memakai bahasa Arab, ada suaranya, sementara kalam Allah bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara. Yang ketiga, yang keempat, dia mau menggugurkan sesuatu yang wajib dan menghalalkan sesuatu yang haram untuk dirinya. Dan Nabi Muhammad yang lebih tinggi derajatnya saja tidak sampai seperti itu. Masa untuk beliau yang wajib menjadi nggak wajib, yang haram menjadi halal? Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau tidak dilakukan oleh iblis. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung tahu, mengatakan khasita ya la'in, ya iblis. Sehingga apa? Iblis itu kemudian menampakkan dirinya, wujud aslinya. Kemudian dia mengatakan, ghalabtani bi'ilmika ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, kamu sudah mengalahkan aku dengan ilmumu. Nah, ilmu ini penting. Dengan seseorang mengetahui ilmu akidah, seseorang akidahnya akan selamat. Iblis sendiri mengatakan, sebelum ini ribuan orang yang sudah saya goda dengan cara yang sama dan sukses. Nah, artinya banyak orang yang tergoda oleh iblis karena dia beribadah tanpa ilmu, dia memperbanyak zikir tetapi dia tidak memiliki ilmu agama, ilmu akidah, sehingga ketika dia didatangi, ketika zikir didatangi seperti itu, yang mengaku sebagai Tuhan, kemudian dia percaya, dan paginya dia kemudian yang awalnya sholat nggak sholat lagi. Alasannya apa? Saya tingkatannya sudah tinggi, saya sudah jadi wali. Nah, makanya saya naik sepeda pun sholat itu. Nah, sambil jalan sudah sholat dan seterusnya. Akhirnya seperti itu. Jadi orang yang seperti itu ketipu oleh iblis. Padahal Rasulullah yang jauh lebih tinggi, beliau tetap sholat, bahkan sholatnya luar biasa dibandingkan dengan umatnya. Beliau tetap meninggalkan yang haram, tetap meninggalkan yang wajib. Kalau kemudian ada orang yang bukan nabi, bukan wali, orang bodoh, kemudian mengaku sebagai wali, kemudian nggak menjalankan kewajiban dan tidak meninggalkan yang haram atas nama derajat dia yang tinggi, maka orang ini adalah korban penipuan iblis, laknatullah alaih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, mu'allif mengatakan kallama Rasulullah itu juga diperdengarkan kalam Allah yang azali abadi, yang bukan merupakan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Diperdengarkan, Allah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Muhammad, kalam yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Sebagaimana juga Nabi Musa, sebelumnya Nabi Musa alaihissalam yang sudah kita ceritakan, beliau juga diperdengarkan kalam Allah yang azali abadi, bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Perlu kita perhatikan di sini, meskipun sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ketika disebut kalamullah, maka yang dimaksud ini bisa dua. Yang pertama adalah kalam Allah yang merupakan sifat zat bagi Allah, yang azali abadi qadim, yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Ini sifat kalam Allah. Kalau kita bicara
sifat wajib bagi Allah itu ada sifat kalam. Allah itu mutakallim, kaunuhu mutakalliman. Artinya apa? Allah itu berfirman dengan kalam yang bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Yang kedua, ketika disebut kalamullah, yang dimaksud itu adalah lafadz yang diturunkan. Lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran yang berupa bahasa Arab, berupa huruf-huruf, jika dibaca akan menimbulkan, mengeluarkan suara. Itu juga disebut kalamullah, tetapi bukan sifat kalam Allah. Itu adalah ibaratun an kalamillah az-zati. Itu adalah ibarah, sesuatu yang mengungkapkan sifat kalam Allah yang zati, yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Itu yang mengungkapkan dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah ini sudah kita bahas sebelumnya ketika kita membahas sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Al-Quran yang kita baca adalah kalam Allah, tetapi bukan sifat kalam Allah, tetapi ibarah dari kalam Allah al-azali al-abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Nah, yang diperdengarkan kepada Nabi Muhammad dan juga yang diperdengarkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu adalah sifat kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara. Makanya ini sebuah keistimewaan. Dari kalangan manusia hanya dua yang pernah diperdengarkan kalam Allah, yaitu Nabi Musa kalimullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat Jibril alaihi salam yang diperdengarkan, yang pernah diperdengarkan kalam Allah yang azali dan abadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi Rasulullah diperdengarkan kalam Allah yang azali abadi ketika itu beliau berada di atas langit ketujuh, tetapi tidak menunjukkan juga bahwa Allah berada di atas langit ketujuh. Sebagaimana kita tahu, Nabi Musa alaihissalam diperdengarkan kalam Allah yang azali abadi ketika beliau berada di bukit Tursaina, di bumi. Jadi Rasulullah Nabi Musa di bumi, di bukit Tursaina. Di situ Nabi Musa mendengar kalam Allah. Tidak menunjukkan bahwa Allah ketika itu berada di bukit Tursaina. Enggak menunjukkan itu. Demikian juga ketika Rasulullah diperdengarkan kalam Allah yang bukan bahasa huruf dan suara, tidak menunjukkan ketika itu Allah berada di atas langit ketujuh, tetapi Rasulullah yang berada di sana. Rasulullah yang berada di atas langit ketujuh, sementara Allah yang memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Muhammad itu tidak bertempat. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar kalam Allah, dia ada di bumi, juga tidak menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di bumi. Akidah kita sekali lagi, akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah ada tanpa tempat, mawjudun bila makan, exist without place, wonten tanpa panggenan. Itu adalah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Bertempat adalah sifat makhluk. Bahkan bertempat ini merupakan kekhususan dari makhluk yang memiliki, kalau ini untuk duduk ya, untuk duduk adalah sifat makhluk juga. Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini betul-betul harus diperhatikan dalam masalah ini, karena banyak
Nah, sebagian orang yang kemudian tidak memahami ini kemudian menjadi berkeyakinan seperti keyakinan orang Wahabi. Orang Wahabi musyabbihah mujassimah, mereka mengatakan Allah itu bertempat tinggal di atas langit. Itu keyakinan siapa? Wahabi. Nah, sebagian orang yang nggak paham tentang peristiwa Isra Mi'raj ini beranggapan juga, oh, Allah itu ada dia mengatakan Allah itu ada di atas langit, sehingga Rasulullah Mi'raj ke sana. Di sana Rasulullah mendengar kalam Allah, di sana Rasulullah melihat Allah. Kemudian dia beranggapan Allah itu tinggal di sana. Ini sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang membahayakan akidah. Karena itu berkali-kali kita jelaskan bahwa tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu bukan untuk sowan kepada Allah dengan pengertian fisik, tetapi tujuannya adalah untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berada di alam bawah maupun yang berada di alam atas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang nanti yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Mi'raj, dan juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang beliau lihat ketika dalam perjalanan Mi'raj di alam atas. Insya Allah hal itu akan kita bahas besok. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa hadir dalam majlis ilmu. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.